Tujuannya itu adalah untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan sektor perumahan dan permukiman melalui pendekatan keterpaduan yang efektif di dalam penyusunan rencana, program, dan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, baik di lingkungan departemen, di lingkungan pemerintah non-departemen, pemerintah daerah, bahkan sampai masyarakat dan dunia usaha. Visi dan misi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Visi dan misi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman didasarkan pada kondisi yang diharapkan secara realistis ideal dengan memperhatikan kondisi yang ada, potensi kapasitas yang ditumbuh kembangkan, dan sistem nilai yang melandasi hakikat perumahan dan pemukiman bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, serta dalam kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Visi perumahan dan pemukiman merupakan salah satu sektor yang strategis dalam upaya membangun manusia Indonesia yang seutuhnya. Selain sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, perumahan dan pemukiman papan juga berfungsi strategis di dalam mendukung terselenggaranya pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi akan datang yang berjati diri. Karenanya, pada tempatnya lah bila visi penyelenggaraan perumahan dan pemukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga di Indonesia yang mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau. Di dalam lingkungan pemukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat dan lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Untuk selanjutnya, visi yang ditetapkan hingga tahun 2020 dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman adalah setiap orang Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Lalu yang selanjutnya adalah misi. Misi yang pertama yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman sesuai dalam undang-undang. Lalu yang kedua yaitu memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Lalu yang ketiga yaitu mengoptimalkan pendayagunaan sumber penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Dengan pernyataan misi tersebut, jelas bahwa pemerintah harus lebih berperan sebagai fasilitator dan juga pendorong dalam upaya pemberdayaan bagi berlangsungnya seluruh rangkaian proses penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Dalam upaya pelaksanaan tersebut, seluruh praktek kegiatan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman dititik beratkan dapat mencapai sasaran antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, terwujudnya kewaspadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau secara mandiri. Lalu yang kedua, yaitu terbangunnya lembaga-lembaga penyelenggaraan perumahan dan pemukiman. Lalu yang ketiga, yaitu terdorongnya pertumbuhan wilayah dan keserasian lingkungan antar wilayah. Untuk mencapai visi yang diharapkan dan menjalankan misi yang diemban, penyelenggaraan perumahan pemukiman harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan sistem yang pelaksanaannya dapat dengan memanfaatkan berbagai pendekatan yang relevan secara efektif dan implementasinya agar dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lokal yang ada. Dengan yang pertama, pembangunan berkelanjutan dan konsep tridaya. Penyelenggaraan perumahan dan pemukiman dilaksanakan dengan mengutamakan pencapaian tujuan pembangunan lingkungan yang responsif, namun secara komprehensif sekaligus dapat mengakomodasikan dalam satu kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi. Secara praksis, konsep tridaya bertujuan untuk memberdayakan komponen masyarakat, usaha, ekonomi, dan sosial dengan dapat menumbuh kembangkan pembangunan perumahan dan pemukiman berkelanjutan di tingkat lokal. Yang kedua, dengan penyelenggaraan secara multisektoral dan terdesentralisasi. Pembangunan perumahan dan pemukiman mencakup banyak kegiatan, antara lain pengalokasian ruang, penyediaan lahan, kelembagaan, kegiatan teknis teknologis, pembiayaan, dan sistem informasi. Di samping secara holistik, penyelenggaraan perumahan dan pemukiman harus dilakukan secara multisektoral karena memerlukan koordinasi dengan berbagai bidang yang tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja. Selanjutnya, ada pembangunan berwawasan. Isu kesehatan lingkungan di tempat tinggal sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat yang tinggal di sana. Yang dimana untuk memastikan rumah-rumah sehat, tidak hanya bangunannya yang baik, tetapi juga cara hidup sehat dari penghuninya yang harus tetap didorong.
pembangunan yang memperhatikan kesehatan sangat penting untuk mengatasi masalah pemukiman kumuh dan mencegah lingkungan yang tidak sehat. Ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan anak-anak dan remaja, memenuhi kebutuhan dasar hidup sehat, serta mendorong interaksi sosial yang baik. Semua ini penting agar kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat menjadi optimal. Namun, masalah perumahan dan pemukiman ini seringkali kurang dapat perhatian. Oleh karena ini, untuk mencepat pembangunan perumahan, perlu ada sistem insentif yang mendorong semua pihak, baik lembaga resmi maupun masyarakat, untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya, itu ada penyelenggaraan dengan membangun sistem insentif. Beberapa upaya yang bisa dilakukan, termasuk program bantuan, dukungan keuangan, dan bantuan teknis bagi mereka yang terlibat dalam pembangunan perumahan dan pemukiman tersebut. Nah, selain itu, penting juga untuk mendampingi dan memberdayakan masyarakat supaya mereka lebih siap dan aktif dalam menjaga kesehatan lingkungan di tempat tinggal mereka sendiri. Nah, tadi udah dijelasin nih pada video sebelumnya tentang tujuan strategi kebijakan, visi dan misi, maupun tentang pendekatan penyelenggaraan pemukiman. Selanjutnya yaitu kita masuk pada materi berikutnya, yaitu tentang perkembangan isu dan masalah yang ada di pemukiman maupun perumahan. Nah, pada yang pertama yaitu tentang perkembangan penyelenggaraan perumahan dan pemukiman yang ada di Indonesia. Nah, sampai menjelang berakhirnya abad yang ke-20, pembangunan perumahan dan pemukiman yang ada di Indonesia itu telah mencapai keberhasilan melalui kebijakan pembangunan perumahan massal yang dikenal dengan pola pasokan. Yang dimana pola pasokan ini diawali dengan penugasan kepada Perumnas untuk menyediakan perumahan sederhana pada tahun 1974. Dan kemudian dikembangkan oleh para pengembang swasta dan juga melayani masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke atas. Nah, sektor perumahan dan pemukiman ini telah menjadi salah satu sektor yang paling penting nih dalam pembangunan ekonomi nasional. Nah, investasi di sektor perumahan berkisar antara 2-8% dari penduduk domestik bruto atau PDB. Kemudian, pada akhir abad yang ke-20, keterpurukan perekonomian yang terjadi di Indonesia itu tidak dapat terelakkan lagi. Dan hal ini kemudian berdampak nih pada merosotnya kemampuan finansial pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat, termasuk di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, serta yang sekaligus juga berdampak nih pada kinerja sektor perumahan dan permukiman yang sebenarnya dapat berperan sebagai salah satu lokomotif kebangkitan ekonomi nasional. Yang mana selanjutnya seiring dengan perubahan sosial politik, diantaranya mengamanatkan desentralisasi dalam penyelenggaraan tugas pembangunan. Nah, maka dari itu penyelenggaraan perumahan dan pemukiman ini mulai menerapkan secara lebih intensif pola pembangunan yang terdesentralisasi. Nah, hal ini sebetulnya sangat sejalan dengan karakteristik persoalan perumahan dan pemukiman yang memang khas lokal kontekstual, serta kondisi pengembangan potensial kemampuan masyarakat di dalam merespon persoalan di bidang perumahan dan pemukiman yang semakin memadai. Nah, selanjutnya itu ada isu strategis yang terjadi pada perumahan dan pemukiman, yang mana sesungguhnya ini tidak lepas dari dinamika yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat dan kondisi kebijakan pemerintah di dalam segala persoalan mengelola perumahan dan pemukiman yang ada. Nah, isu strategis ini ada 3, yakni tentang isu kesenjangan pelayanan, isu lingkungan, dan isu manajemen pembangunan. Yang dimana isu kesenjangan pelayanan ini muncul karena keterbatasan peluang untuk memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan di bidang perumahan dan pemukiman, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Nah, di samping itu juga dikarenakan adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relatif masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan berpihak kepada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Nah, selanjutnya itu pada isu lingkungan. Isu lingkungan ini pada kawasan perumahan dan pemukiman umumnya muncul karena dipicu oleh tingkat urbanisasi dari industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Nah, selanjutnya itu ada isu manajemen pembangunan, yakni isu ini biasanya muncul umumnya dikarenakan dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan di seluruh tingkatan, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Oke, masalah selanjutnya mengenai masalah utama yang ada di permukiman dan perumahan di Indonesia. Yang pertama yaitu mengenai sistem penyelenggaraan yang belum mantap. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia, tata laksana yang belum jelas, serta dukungan infrastruktur yang terbatas. Lalu untuk masalah yang kedua yaitu mengenai akses terbatas terhadap hak tanah, di mana masyarakat terutama masyarakat di kelompok miskin sangat susah untuk menjangkau hak atas tanah ini. Lalu masalah yang ketiga yaitu mengenai pemasaran perumahan yang efisien. Kenapa hal ini terjadi? Karena proses perizinan, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan ini masih rumit dan mahal, sehingga pasar perumahan ini kurang efisien. Lalu yang keempat, kebutuhan perumahan yang sangat tinggi, dan yang kelima, kualitas lingkungan di masyarakat di Indonesia ini menurun. Apa sih penyebab utama dari masalah ini? Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Yang kedua ada urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Lalu yang ketiga adalah ketidakmampuan pemerintah dalam menangani masalah di permukiman perumahan ini. Dan yang keempat adalah ketidakmampuan masyarakat terhadap sumber daya untuk mendapatkan perumahan yang layak. Apa saja sih dampak dari permasalahan-permasalahan itu? Yang pertama ada dampak kemiskinan, di mana masyarakat tidak bisa memiliki perumahan yang layak sehingga kualitas hidup mereka menjadi rendah. Lalu yang kedua ada permasalahan sosial, di mana timbulnya permasalahan-permasalahan sosial seperti kumuh, konflik lahan, dan kriminalitas. Dan yang ketiga itu ada tentang kerusakan lingkungan, di mana pembangunan yang tidak berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan hidup. Adapun solusi yang bisa diambil dari permasalahan itu, yang pertama adalah meningkatkan tata kelola seperti memperbaiki sistem penyelenggaraan perumahan, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, lalu bisa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan akses terhadap hak atas tanah, di mana masyarakat itu dipermudah dalam perizinan, pendaftaran tanah, serta masyarakat mendapatkan perlindungan hukum. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan pasar perumahan yang sehat dengan cara memperbaiki sistem pembiayaan, meningkatkan transparansi, serta memberikan intensi kepada perkembangan perumahan. Lalu selanjutnya adalah menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Lalu yang terakhir adalah memperhatikan aspek lingkungan, di mana saat melakukan pembangunan itu melakukan pembangunan yang berkelanjutan serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.